Untuk penggunaan software nih Mas, awal-awal Mas langsung pakai yang legal original apa pakai yang bajakan gitu Mas? Oh, ini pertanyaan yang sangat bagus di kalangan desainer. Awal-awal ya, jujur saya waktu itu awal-awal itu saya nge-crack Mas. Saya nge-crack terus saya belajar punya crack-crackan, tapi saya juga punya Inkscape yang open source. Jadi nge-crack sama open source. Yang untuk crack-crackan untuk belajar, yang open source untuk kalau misal ada klien. Awal-awal memang semacam itu. Jadi kalau misal untuk belajar ya tak saranin kita harus punya crack-crackan sama open source untuk meng-backup satu sama lain. Tapi kalau udah pro, udah hebat itu udah internasional ya, tak saranin beli aja. Semacam itu Mas. Ya. Pertanyaan berikutnya, mana Mas yang lebih baik dulu, cari klien atau banyakin portfolio? Kalau ini ya, mana baik klien dulu ataupun portfolio. Kalau istilahnya ini bukan masalah kita harus cari klien banyak, kita portfolio banyak ya. Ini adalah tengah-tengahnya ya, kita membranding diri dulu bahwa kita itu desainer. Contoh, walaupun portfolio kita nggak sebagus yang lain lah, ataupun masih istilahnya masih biasa, yang penting kita membranding dulu bahwa kita itu desainer. Ketika kita ada teman yang buatin desain, awal-awal boleh lah kita gratis, awal-awal sekali 2 kali gratis, kita perbagus di sana. Terus barangkali ada ikut organisasi, kita juga bisa ikut nyumbang desain kita ke sana. Mungkin nanti tak bahas di pembahasan lanjutnya. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa membranding diri bahwa kita itu desainer. Di mana-mana kita dikenal, oh ternyata si Ano, si Bagas buat desain, ternyata si Dandi bikin desain, ternyata si Dinda juga bikin desain. Jadi membranding diri kita bahwa kita itu desainer. Boleh kita pakai perbanyak portofolio juga boleh. Boleh kita membuat semacam YouTube juga boleh. Nanti kalau kita udah benar-benar membranding kuat, klien akan datang sendiri. Tapi juga tidak memungkiri bahwa kita juga tidaknya sebulan 2 bulan kita email ke klien. Semacam itu Mas. Oke. Jadi belajar dulu sampai jago atau sambil nyari klien Mas? Belajar dulu sampai jago sambil nyari klien. Karena belajar kan nggak harus, misal kalau belajar kan memang harus sampai sepanjang hayat ya. Mas, walaupun kita kliennya udah banyak, tapi kita boleh lah ikut pelatihan lah, ikut ke sana kemari. Nah itu demi apa? Demi membranding diri kita bahwa kita itu mampu kok bikin desain yang bagus, semacam itu. Terus belajar sama terus cari klien. Untuk masalah jago enggaknya itu kan relatif. Bahkan belajar pun bisa sampai kapanmu, sampai umur berapa pun belajar untuk upgrade skill kita. Semacam itu Mas. Ya. Nah, pertanyaan berikut menarik nih Mas. Sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku desainer grafis nih Mas. Jadi harganya hancur, harga desainnya. Gimana supaya mengangkat harga desain kita Mas? Jadi lebih baik lagi. Ini pertanyaan bagus sih. Ini biasanya yang ngaku-ngaku kayak gitu sih, editor itu ya, editor profesional kayak gitu ya. Ini bukannya aku nyinyir atau apa, tapi emang kenyataannya seperti ini. Untuk mengangkat harga desain adalah ada banyak trik, nanti tak jelasin di slide selanjutnya. Ya. Nanti pembahasannya tak jelasin tentang harga desain biar ngangkat. Ya. Pertanyaan berikutnya, sambil minum air. Bagaimana cara menentukan biaya desain Mas? Nanti ada sendiri untuk sesinya sendiri nanti jelasin. Ya. Mas Ari pendapatnya tentang Canva gimana Mas? Kalau pribadi sih, kalau masalah Canva ya, ataupun sekarang ada Prisma juga ya. Kalau saya pribadi, kalau misal kita benar-benar ingin profesional, kita tetap menggunakan kaidah yang seumumnya saja. Kalau misal kita pakai Canva ya, bolehlah kita pakai, tapi hanya untuk iseng ataupun kita bikin kuat lagi galau lah untuk semacam itu. Kita jangan mengandalkan hal yang instan semacam itu. Kalau menurut saya pribadi sih lebih jangan instan-instan lah, kurangi yang instan-instan semacam itu. Menurut Mas Ari, lebih desainer itu harus pinter gambar nggak Mas? Menjadi desainer harus bisa gambar. Nah, harus bisa gambar. Harus jago gambar. Kalau desainer sih nggak harus bisa gambar bagus ya. Yang penting kita bisa mengilustrasikan. Jadi ya desainer ya, misal kita bikin ilustrasi ya, kita kan ada
desain logo lah, desain ini. Kita mau jago gambar tapi kan nggak harus detail kayak komik semacam itu. Misalnya ya bisa gambar tapi nggak harus expert lah semacam itu. Oke. Tanggapan Mas Ari tentang desainer yang buta warna apa? Wah, kalau ini saya belum menemukan ya. Masalahnya kan ini kayak gejala buta warna kan, saya juga nggak buta warna sih. Mohon maaf, ini saya nggak berani menjawab yang desainer yang buta warna. Ini mohon maaf banget ya Mas. Ya. Saya nggak berani menjawab ini. Mas Adi bikin desain pakai handphone ribet nggak? Saya nggak pernah pakai handphone sih. Tapi bisa dibayangkan ya Mas, ngedesain pakai handphone ya ribet ya harusnya ya. Saya nggak berani pakai handphone. Oke. Lanjut. Nah ini langkah ketiga tadi udah, sekarang langkah keempat ya. Cari klien atau jual desain kamu. Nah ini yang tadi pembahasannya sangat runtut ya. Pertama, cari klien. Ini ada banyak cara cari klien. Pertama, kita bisa jual desain kita secara online. Ada yang pakai Fiverr, ada yang 1000, terus 99, ataupun ke situs Microsoft ya, seperti Shutterstock atau yang lainnya. Tentunya ada aturan mainnya sendiri di tiap ini ya, Microsoft ya. Harganya juga berbeda-beda, pun harganya juga beda. Jadi kamu bisa jual desainmu secara online. Nanti bisa dibaca sendiri untuk bagaimana kita ngupload di Fiverr, bagaimana kita ngupload di Shutterstock, bagaimana desain kita nantikan desain. Tentunya di situsnya udah dijelasin bagaimana sistem mainnya. Yang kedua adalah cara cari klien. Jangan malu untuk ikut challenge atau kompetisi. Kenapa kok harus ikut kompetisi? Kenapa kok harus ikut challenge ya? Karena pertama untuk mengasah skill ya Mas. Ya ini untuk mengasah skill biar teman-teman juga, buat saya juga ikut challenge sama kompetisi. Itu untuk mengasah skill kita. Seberapa sih kita? Apakah kita malas? Yang kedua adalah belajar deadline. Yang ketiga untuk kenapa kok ikut challenge adalah perbanyak portofolio. Jadi setidaknya tuh kita punya portofolio walaupun kita kalah lah kita. Kalau misal tanya orang, Mas, desainer ya, iya Mbak, portofolio mana? Kita bisa ngasih portofolio kita. Walaupun kalah, seenggaknya kita bisa dapat portofolio, bisa nambah follower ya kayak saya juga. Walaupun kalah, tetap yang penting ada follower, ada marketingnya juga. Yang ketiga, soal portofolio kamu. Sekarang banyak platform, pakai Behance lah, Instagram lah, Facebook, dan lain-lain daripada untuk galau ya lebih baik untuk mengenalkan desain kita. Ini ada SMP punya saya, ini ada punya murid saya juga fokus ke animasi, anime itu, ilustrasi. Ada yang editing juga, novel Angga ini. Jadi untuk show off, memang harus show off desain kita biar seenggaknya kita punya follower. Sebenarnya orang itu tahu bahwa kita tuh desainer. Ini ada Kenneth Project, ini juga dulu tak ajarin, sekarang udah lulus sekolah, juga buka desain sendiri di rumahnya. Pertama juga show off, harganya ya dari kayak rasa semacam itu, terus akhirnya ngangkat. Itu yang ketiga tentang cara cari klien. Yang keempat adalah aktiflah di komunitas. Kenapa kok aktif di komunitas? Nah ini contoh, setiap komunitas pasti dia butuh publikasi, butuh desain ataupun butuh ilustrasi. Contohnya misal K-pop lah, kita pengurus K-pop kayak saya ya. Misal ada acara ini, ada acara BTS manggung, kita kan setidaknya bikin desainnya, bikin desain tiketnya, bikin desain untuk acara logonya, logo event atau sebagainya. Bahkan juga di acara cosplay juga banyak desain-desain yang unyu lah, yang lucu atau yang elegan di sana. Makanya dengan ikut komunitas ini, orang itu tahu bahwa kita itu desainer. Kalau pengalaman pribadi sih, emang dulu 2013 saya ikut komunitas bakti sosial, yaitu kemanusiaan yang kayak ada bencana. Saya berawalnya dari itu, terus tak bikin desainnya, awalnya ya gratisan lah. Awal sebulan berbulan gratisan, akhirnya mereka istilahnya ngasih, Mas ini untuk transport, Mas ini untuk apa, akhirnya semacam itu. Sampai sekarang pun juga semacam itu sih, untuk aktiflah di komunitas atau organisasi. Nggak harus kita komunitasnya tentang desain, nggak harus. Boleh lah K-pop lah,
cosplay, bakti sosial ataupun yang komunitas-komunitas peduli bencana lah, komunitas apapun bagus. Jadi aktiflah di komunitas. Nah, ini yang kelima yang tadi menjawab pertanyaan teman-teman juga tentang bagaimana kita menghargai desain. Ini dari pengalaman saya nemuin istilahnya apa ya, kalau bahasa mudanya ini nemuin teknik yang nggak sengaja. Ini ada 2 teknik dari pengalaman saya sendiri juga tentang trik harga ABCD sama trik harga lanjutan. Lengkapnya di sini. Bagaimana kita menentukan harga desain? Nah, karena masih sekolah lah, masih perintis, masih kuliah, ataupun mereka yang pengen merintis bisnis desain ini, pertama adalah kasih harga trik ABCD tadi. Harga A adalah harga ketika kita 3 bulan pertama mulai desain kita. Ini bisa disesuaikan ke teman-teman juga, nggak harus 3 bulan pertama saya harus, 1 bulan pertama pun juga boleh. Ini hanya ancang-ancang lah, ancang-ancangnya semacam itu. Harga A adalah ketika kita 3 bulan pertama bisnis desain kita sudah kita rilis. Harga B ketika kita sudah 6-8 bulan merintis bisnis desain ini. Harga C ketika kita sudah kira-kira ya 1 tahunan merintis desain kita. Harga D ketika kita sudah 1-2 tahun. Harga E mungkin bisa lebih dari 2 tahun. Jadi ini menyesuaikan ke teman-teman. Bolehlah harga A itu ketika kita 1 bulan, harga B ketika kita sudah 1 tahun, harga C ketika sudah 4 tahun. Jadi kita bertahap, kita naikkan satu persatu. Contoh, Fajar adalah seorang siswa yang baru menekuni dunia desain. Harga pertama Mas Fajar, jasa desainnya, logonya ini 30.000. Ini contoh lah ya, ini masih contoh, jadi nggak usah ditiru, ini hanya contoh. Ini harga A. Kemudian setelah 8 bulan menekuni desain, Mas Fajar naikin harganya menjadi 70.000. Kemudian 1 tahun kemudian naikin harganya lagi menjadi 200, 300, 400 bulan, 500 bulan sampai jutaan, semacam itu. Jadi boleh dimodifikasi sesuai dengan kapasitas kita juga sendiri. Ini trik harga ABCD. Trik kedua adalah harga lanjutan. Ini sebenarnya saya belajarnya dari Mas Bambi ya. Ini saya belajarnya sama Mas Bambi tentang trik harga lanjutan, bahwa ketika kita sudah 2-3 tahun, kita boleh kok menentukan harga desain sesuai dengan kapasitas kita. Misal, desain apa yang dipasang klien, siapa yang mau desain kita, bagaimana jangkauan klien untuk perusahaan yang dijangkau, bahkan skill kita itu sudah sampai mana. Misal aku ambil yang siapa yang memasang desain kita nggak mungkin ngasih desain logo Pertamina harganya 10.000, kita nggak mungkin. Ataupun kita nggak mungkin ngasih desain ke UMKM yang menengah, kita ngasih desainnya 1 juta ataupun 200 juta, kita nggak mungkin. Jadi kita sesuaikan kliennya itu mampunya gimana, macam itu. Kapasitas skill kita, apakah kita mampu, kalau misal ada desain segini tapi bayarnya segini, kita mampu nggak? Apakah nanti kita juga mampu? Ada klien minta dibikin desain ini sama visual identity-nya, sama mock-up-nya, kita mampu nggak semacam itu. Jadi harga lanjutan ini agak lebih cenderung kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar banyak belajar. Ini ada beberapa yang tak buat dulu, tapi sudah tak jelasin. Ini Cari. Yang packaging. Ya Mas? Tanya jawab dulu Mas. Oh siap. Ada yang bertanya nih Mas. Jadi kalau kita mau bikin desain yang menjual, boleh nggak kita mau pakai gaya kita sendiri atau harus niru gayanya orang lain Mas? Bagaimana? Oh ya, oke. Untuk merintis ya, ketika kita merintis awal-awal, kita boleh nyari referensi yang sebanyak-banyaknya. Misal kita istilahnya rekam dan remix. Rekam dan remix adalah ketika kita misal ada desain yang bagus, kita boleh mengembangkan, tapi jangan sampai itu desainnya, jangan sampai ada orang yang ngomong, ini aku kayak pernah lihat ya, aku kayak pernah lihat desain ini. Bolehlah kita sekali-kali kita itu pada awalnya memodifikasi dari yang lain, boleh, selama itu nggak kita jual lagi. Boleh kok awalnya kita pakai orang lain, dan juga boleh kita pakai salah sendiri kalau misalnya benar-benar kita itu mampu untuk meraih klien dengan salah kita sendiri. Saran saya semacam itu. Ya. Nah, Mas, apakah bisnis desain ini mengharuskan kita punya laptop atau komputer, Mas? Kalau misal bisa pakai HP ya pakai HP. Kalau bisa loh ya. Kalau saya nggak bisa pakai HP, jadi harus pakai laptop.
Kalau bisa pakai HP ya silahkan, nanti ngirimnya pakai HP, desainnya pakai HP, kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau memang ingin lebih leluasa, tak saranin pakai laptop atau komputer aja, semacam itu. Ya, Mas, kalau kita belum pernah punya klien nih, Mas, terus skill kita belum mahir banget, tapi kita kepengen punya usaha desain gitu, gimana, Mas? Kita belum punya klien, skill belum banyak. Tak saranin ini pertama belajar sama perbanyak portofolio, karena portofolio itu kan nanti berkembang. Desain saya yang tahun 2012 tentunya beda sama desain saya yang sekarang. Tentunya jangan malu lah, kita harus terus belajar perbanyak portofolio, perbanyak baca buku YouTube lah. Sekarang banyak materi-materi tentang desain itu sendiri. Nah, itu Mas, simpel sih tapi susah. Ya. Nah, boleh Mas tips dan trik buat pemula yang baru join Fiverr, Mas? Nah, selain Fiverr ada nggak yang bagus atau yang cocok buat pemula, Mas? Kalau tips saya sih untuk ikut Fiverr, pertama jangan sendirian ya untuk membangun, misal kita ke Fiverr ya. Kalau saran saya sendiri semacam itu, jangan sendirian. Misal kita punya teman yang dia hobinya otak-otak komputer. Nah, kita bisa gaya, Mas aku punya desain, tolong deh nanti Masnya bagian ngupload deh, bagian ini semacam itu. Jadi pertama kolaborasi ya. Kalau untuk pemula memang harus benar-benar banyak channel, banyak kolaborasi. Jadi jangan sendirian lah, kita bikin desain, seenggaknya ada teman kita yang upload lah, yang mantengin komputer, yang mantengin laptop semacam itu. Tahun 2015 pernah sih, kasusnya hampir sama kayak gitu. Saya nyuruh teman saya untuk nguploadin desain saya, walaupun nggak berjalan sih, walaupun akhirnya kita putus ya. Itu tak suruh, Mas aku tolong uploadin desainku di sini, nanti bagi dua lah, daripada saya mantengin laptop kan capek. Jadi kalau saya berkolaborasi. Ya. Nah, platform apa aja yang untuk seorang desainer bisa membranding, Mas? Platformnya apa? Platform ya? Ya, untuk pemula bisa ini ya. Untuk pemula portofolio membranding kita itu, kalau Indonesia itu namanya Kreavi ya, banyak di sana yang upload desain. Kalau yang internasional ya itu, contohnya Behance. Ataupun kita suka sosmedan ya pakai sosmed. Jadi selama ada yang mudah, kenapa kita susah gitu, semacam itu Mas. Oke. Ya. Nah, untuk show off di sosmed nih Mas, perlu nggak kita kasih watermark, Mas? Kalau di sosmed perlu. Karena kadang kan ada yang nyomot desain kita ya. Kita bisa pakai watermark, kita juga bisa pakai dikasih akun Instagram kita lah, atau akun Facebook, sosial media. Tentunya perlu untuk di sosial media. Nah, posisinya di mana, Mas? Bagusnya, Mas, idealnya di tengah, kiri, bawah, atas? Kalau itu menyesuaikan aja ya, Mas. Menyesuaikan saja kalau itu. Nggak ada ketentuan ini ya. Oke. Ya. Misalkan nih Mas, ada klien minta revisi sampai 3 kali lebih nih Mas. Nah, biasanya pengalaman Mas tambahin harganya atau bagaimana pengalaman Mas?